Jadi saya melihat memang masih ada semacam kegalauan dalam diri Ibu Mega. Karena kalau kita lihat track record Ibu Mega dalam memutuskan siapa calon yang diusung, itu umumnya rata-rata berasal dari kader PD Perjuangan. Iya. Dan Ibu Mega tidak terlalu peduli soal elektoral, sesuatu yang menjadi kekuatan Mas Anies, terutama dalam konteks Pilgub Jakarta. Kita bisa tarik ke belakang, bukan hanya di Jakarta, tetapi juga di banyak wilayah Ibu Mega melihat faktor ideologi dan komitmen terhadap partai. Dan itu yang menjelaskan mengapa misalnya Jokowi yang diusung dalam Pilkada Jakarta 2012, meskipun saat itu Pak Jokowi sebagai new kid on the block ya di Jakarta, elektabilitasnya modalnya 6% saja. Para pakar politik mengungkapkan ada kelebihan dan kekurangan jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengusung Anies Baswedan di pemilihan kepala daerah Jakarta 2024. Sebelumnya, PDIP telah memberikan sinyal bahwa mereka berpeluang mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Adanya perubahan ambang batas pencalonan kepala daerah oleh Mahkamah Konstitusi yang membuat PDIP bisa mengusung pasangan calon sendiri. Akan tetapi, PDIP juga tidak menutup kemungkinan bahwa mereka akan lebih memilih untuk mengusung calon internal seperti Basuki Cahayapurnama, Tri Risma Harini, atau Jarod Saiful Hidayat dibandingkan dengan Anies yang berstatus non-partai. Kemudian itu pula yang menjelaskan mengapa Ibu Mega mendukung Ahok meskipun resistensi dari publik sangat besar pada waktu Pilkada 2017. Jadi kalau melihat track record Ibu Mega semacam itu, ya saya melihat memang kegalauan itu ada di Ibu Mega, bukan di orang di sekitar beliau terkait dengan apakah Anies yang harus diusung ataukah nama lain. Entah itu Ahok, entah itu Pramono Anung, entah itu misalnya nama seperti Risma dan seterusnya. Kelebihan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta adalah peluang untuk meraih kemenangan yang lebih tinggi bagi PDIP, karena Anies memiliki elektabilitas yang lebih kuat dibandingkan dengan kader-kader PDIP lainnya. Dengan memanfaatkan popularitas dan daya tarik Anies yang sudah terbukti di beberapa survei, PDIP bisa meningkatkan perolehan suara dan memperkuat posisinya di Jakarta. Selain kelebihannya, ada juga kekurangan yang mungkin dihadapi jika Anies Baswedan diusung oleh PDIP. Ada hambatan besar karena Anies dianggap mewakili arus ideologis yang berbeda dengan PDIP, menandakan bahwa nilai-nilai atau pandangan politik Anies mungkin tidak sejalan dengan ideologi yang dianut oleh PDIP. Akibatnya, akan sulit untuk mengajak basis pendukung atau konstituen PDIP agar mau memilih Anies sebagai calon mereka. Cuma, kalau alasan yang dipakai Ibu Mega adalah alasan politis strategis dalam rangka untuk mengimbangi dan mengalahkan rezim, dalam hal ini adalah Pak Jokowi maupun Pak Prabowo, Anies adalah senjata yang bisa mematikan. Jadi kalau alasannya adalah politis dan strategis, itu kan berarti the enemy of my enemy is my friend. Dan kebetulan Anies adalah representasi kekuatan oposisional di luar parlemen yang kebetulan bertemu dengan PD Perjuangan yang sekarang menjadi satu-satunya partai oposisi ya setelah bergabungnya semua kekuatan Kim plus ya di dalam pemerintahan. Pengamat politik Muhammad Kodari menyarankan agar sebaiknya PDIP tidak mencalonkan Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta 2024. Hal itu ia sampaikan usai Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terkait ambang batas parpol untuk pencalonan kepala daerah. Ia beralasan Anies Baswedan bukan kader dari partai berlambang banteng tersebut. Sementara, di sisi lain banyak kader potensial dimiliki PDIP. Ia berharap jangan Anies Baswedan, harusnya Basuki Cahayapurnama. Tapi lagi-lagi ini masih sangat cair di dalam, karena saya melihat faktornya bukan teknis semata kan ya, tetapi dalam diri Ibu Mega itu seperti ada hal yang belum serk gitu ya. Nah, apakah serknya itu bisa dihilangkan atau dimunculkan dengan masuknya Anies ke dalam PD Perjuangan? Mungkin itu salah satu yang membantu. Karena jangan lupa kan ya, buat PD Perjuangan dalam konteks Pilkada Jakarta, PDI punya banyak opsi, termasuk dengan mencalonkan kadernya sendiri atau non-kader di luar Anies. Tetapi buat Anies Baswedan untuk bertarung dalam Pilkada Jakarta tidak ada opsi lain kecuali melalui pintu PD Perjuangan. Jadi sebenarnya dalam konteks ini Anies lebih membutuhkan PD Perjuangan ketimbang PD Perjuangan itu sendiri kepada Anies. Ia juga meminta agar DPP PDI Perjuangan tidak lagi menyebut nama Anies Baswedan agar elektabilitas Anies Baswedan tidak terus naik tinggi. Kalau alasan ideologis yang dipakai, mungkin trade off-nya adalah
kader yang diusung tidak punya kans elektoral setinggi Anies dalam rangka mengalahkan Ridwan Kamil Suswono. Tetapi saat yang sama mengusung Anies juga tidak ada jaminan. Jangan lupa Anies ini basisnya dari kelompok Islamis, di mana salah satu kantong masanya ada di akar rumput PKS yang sudah berlabuh bersama Ridwan Kamil. Nah, kalau kita lihat data survei indikator atau survei SMRC, itu kurang lebih sekitar 80-90% basis pemilih PKS itu memilih Anies.